Syekh Abdul Qadir Jailani pertama kali masuk ke Irak ditemani Nabi Khidir. Saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani belum kenal, sehingga sang Nabi memberikan sejumlah persyaratan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, di antaranya jangan sekali-kali menentang, sebab menentang akan menyebabkan perpisahan di antara keduanya. Kala itu Nabi Khidir berpesan, duduklah engkau di tempat ini, maka duduklah Syekh Abdul Qadir Jailani di tempat yang disyaratkan hingga 3 tahun lamanya, di mana setiap tahun sekali sang Nabi datang menemuinya. Kemudian sang Nabi kembali berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini sampai aku datang lagi. Saat menunaikan riyadlah di emperan Istana Raja Madani di malam yang sangat dingin, Syekh Abdul Qadir Jailani tertidur. Tiba-tiba ia bermimpi mengeluarkan mani. Seketika itu juga Syekh Abdul Qadir Jailani terbangun lalu pergi ke sungai untuk mandi besar. Kemudian ia tidur lagi, namun kembali mimpi yang sama. Ia bangun lagi dan kembali pergi mandi. Kejadian itu berlangsung hingga 40 kali dalam semalam itu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke atas pagar tembok emperan. Tujuannya agar tidak tertidur lagi demi menjaga langgengnya kesucian dari hadat. Memang kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani, bila behadat ia terus berwudu dan sholat sunat 2 rakaat, sehingga dirinya selalu suci dan tidak lama menanggung hadat. Tak henti-hentinya kesungguhan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menjaga wudu, sampai kebiasaan itu berhasil membawanya wusul kepada Allah dan tampak pancaran cahaya keindahan pada dirinya, tampak pula sifat keluhuran di wajahnya, dan tidak ada yang disadarinya selain apa yang ada pada dirinya. Pernah suatu ketika Tuan Syekh pura-pura bisu dan tunagrahita sampai berkali-kali diobati ke kota Marastan, namun hal itu malah membuat kewalian Syekh kian tersohor, melampaui keluhuran para ulama di zamannya. Keilmuan, amalan, kezuhudan, kemagrifatan, ketokohan dan fatwa-fatwanya kian diterima halayak banyak. Tidak heran jika nama baiknya pun terus tersiar ke seantero negeri bagaikan peredaran matahari. Dikisahkan pernah pada suatu hari 100 ulama ahli fikih Baghdad berkumpul di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani, masing-masing mengumpulkan sejumlah masalah dan membawanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani guna menguji kemampuannya. Setelah para ulama itu duduk dalam majelis, Syekh Abdul Qadir Jailani pun menundukkan kepalanya. Tiba-tiba keluarlah cahaya terang dari dadanya menembus dada para ulama. Seketika itu juga hilanglah apa yang ada dalam hati mereka, masalah-masalah yang sudah disiapkan pun hilang. Para ulama yang hadir pun bingung dan gemetar, mereka berteriak sekeras-kerasnya, bahkan tanpa sadar, mereka menyobek-nyobek pakaian dan membuka tutup kepala mereka. Tak lama Syekh Abdul Qadir Jailani pun naik ke atas kursinya seraya memberikan jawaban yang sudah tersimpan dalam hati masing-masing ulama yang hadir. Setelah mengurai semua jawaban masalah, para ulama di majelis itu pun mengakui keunggulan Syekh Abdul Qadir Jailani dan sejak itu pula mereka tunduk kepadanya. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah belajar 13 disiplin ilmu, antara lain tafsir, hadits, perbandingan mazhab, ilmu usyul, nahwu, qiraat dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir Jailani juga biasa memberi fatwa sesuai mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Semoga Allah meridhoi keduanya. Para ulama Irak pun terkagum-kagum terhadap fatwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga terlontar ucapan mereka, Maha Suci Allah yang telah memberikan padanya ilmu yang begitu luas. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani pernah disodori masalah yang tidak terpecahkan oleh para ulama Baghdad. Masalahnya adalah, ada seorang yang bersumpah untuk menalak 3 istrinya, sementara orang tadi harus beribadah kepada Allah, dengan ibadah yang tidak sedang dikerjakan oleh orang lain pada waktu itu. Bagaimana orang itu bisa selamat dari sumpahnya dan ibadah apa yang harus ia kerjakan? Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab seketika, agar orang tadi selamat dari sumpahnya, maka dia harus pergi ke Makkah Al-Mukarramah, menunggu sepi orang yang bertawaf. Ketika sudah sepi, hendaknya ia bertawaf 7 kali, maka kepada Allah lah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengembalikan segala urusan. Dengan demikian telah bebaslah orang itu dari sumpahnya dan tidak mempunyai tanggungan apa-apa. Syekh Abdul Qadir Jailani berpakaian dengan pakaian ulama besar, yaitu pakaian yang menutupi muka dan kepala, serta berkendara dengan kendaraan keledai. Saat menghormati tamu, Tuan Syekh membuka kerudungnya, dan saat mengajar, ia duduk di kursi tinggi agar dirinya terlihat dan ucapannya terdengar jelas.
Terkadang Syekh Abdul Qadir Jailani seperti berjalan di angkasa, kemudian kembali lagi duduk di kursi, dan hal itu disaksikan orang-orang yang hadir, dan perlu diketahui, waktu Tuan Syekh hanya digunakan untuk taat kepada Allah semata. Pelayan dekat Tuan Syekh, yakni Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdil Fattah Al-Harawi mengatakan, saya menjadi pelayan Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah. Selama 40 tahun, selama itu bila sholat subuh beliau masih menggunakan wudhu isya, kalau berhadas segera memperbaharui wudhunya. Dan menunaikan salat sunat 2 rakaat, selain itu setelah sholat isya, beliau masuk kamar pribadi, tidak seorang pun bisa masuk dan membukanya, dan beliau tidak keluar sebelum terbit fajar, bahkan Raja Baghdad yang berkali-kali ingin bertemu Tuan Syekh pada malam hari, tidak bisa menemuinya. Syekh Abdul Fattah bercerita saya pernah bermalam di rumah Tuan Syekh, saya melihat beliau salat sunat sebentar pada permulaan malam, kemudian berzikir mengingat Allah sampai sepertiga malam, setelah itu beliau membaca Asmaul Adam yang 9. Yaitu Al-Muhitu, Arabu, As-Syahidu, Al-Hasibu, Al-Falu, Al-Halaku, Al-Bari'u, Al-Musyawiru, hingga tubuh beliau naik ke atas dan menghilang dari pandanganku, kemudian beliau kembali ke kamarnya, sholat dengan khusyuk dan membaca Al-Quran hingga habis sepertiga malam kedua. Adalah sholat beliau sujudnya sangat panjang, kemudian duduk menghadapkan jiwanya ke hadirat Allah, muraqabah kepadanya sampai terbit fajar, dengan sopan dan merendah berdoa kepada Allah, sehingga beliau tertutup penuh oleh cahaya terang. Sehingga menyilaukan pandangan mata sampai Syekh Abdul Qadir Jailani tidak terlihat karena tertutup oleh cahaya terang. Syekh Ibnu Abil Fattah juga berkata, kemudian saya mendengar di sampingnya ada yang mengucapkan salam Assalamualaikum, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawabnya, keadaan demikian ini terjadi sampai Syekh Abdul Qadir Jailani mengerjakan salat fajar. Syekh Abdul Qadir Jailani telah berkata, tak sepantasnya seorang ahli tasawuf memulai dan bertindak sebagai mursyid, kecuali telah dianugerahi Allah ilmu para ulama, siasat para raja, kebijaksanaan para ahli hikmah. Syekh Ibnu Fattah juga mengatakan, pada suatu hari ada seorang melapor kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa dirinya mengaku pernah melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya, kemudian Tuan Syekh bertanya, benarkah apa yang dikatakan orang-orang bahwa engkau pernah melihat Allah dengan kedua matamu? Orang tadi menjawab, iya benar. Akhirnya Syekh Ibnu Abil Fattah melarang untuk mendengar jawaban orang tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani pun melarang hal itu seraya membentaknya, kemudian berpesan untuk berhati-hati agar jangan sampai ucapannya diulang kembali. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Jailani menoleh kepada mereka yang hadir seraya menanyakan, pengakuan seperti itu benar apa salah? Tuan Syekh melanjutkan, dia benar, tapi dalam kebimbangan, sesungguhnya yang melihat cahaya keindahan Allah adalah mata hatinya, kemudian mata hatinya itu menembus kedua mata kepalanya, maka kepalanya itulah yang bisa melihat mata hatinya, kemudian cahaya mata hatinya menyatu dengan cahaya keindahan Allah, sehingga orang itu berprasangka bahwa mata kepalanya melihat apa yang sebenarnya dilihat mata hatinya. Sekali lagi bahwa yang bisa melihat cahaya keindahan Allah hanyalah mata hati, tetapi ia belum mengerti. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, para ulama dan ahli tarekat gemetar dan terkagum-kagum. Syekh Ibnu Abdil Fattah berkata, pada suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Jailani melihat seberkas cahaya berkilauan menerangi ufuk langit, tidak lama kemudian menampakkan diri, cahaya itu memanggil-manggil, wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu, sungguh aku perbolehkan untukmu semua yang diharamkan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Seketika itu juga cahaya tadi berubah menjadi gelap dan menyerupai awan dengan berteriak keras, wahai Abdul Qadir Jailani, selamatlah engkau dari tipu sesatku berkat ilmumu tentang Tuhanmu dan berkat pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh aku sudah menyesatkan seperti yang terjadi pada 70 orang ahli tarekat lainnya. Setelah selamat dari godaan setan, Tuan Syekh kemudian memuji Allah dengan mengucapkan, anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku. Lalu ditanyakan kepada Tuan Syekh, bagaimana Tuan Syekh bisa tahu itu adalah setan? Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, dari ucapannya telah aku perbolehkan bagimu apa yang diharamkan, karena setahuku Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan berbuat keji. Allahu mansyur nafahati ridwani alaihi, wa amidana bilasrori lati audataha ladai.